بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan kita di sore hari tadi tentang bagaimana sikap seorang muslim menyambut datangnya bulan Ramadan, apa yang perlu untuk kita lakukan. Telah kita sampaikan beberapa perkara. Yang terakhir tadi adalah at-taubah as-sadiqah, taubat yang jujur, taubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha, bukan taubat tapi punya niat keinginan untuk mengulang lagi dosa-dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha, taubat yang sebenarnya taubat. Semoga dengan itu, dengan engkau bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya, Allah mengampuni dosa-dosamu, kesalahan-kesalahan, dan memasukkan engkau ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini janji Allah kepada orang yang bertaubat dengan taubat yang sebenarnya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah jami'an, semuanya, kepada kaum mukminin. Khitabnya, pembicaraannya kepada kita semua, umatnya Rasulullah, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihum. Dengan itu, dengan taubat itu akan kalian mendapatkan al-falah, keberuntungan. Taubatan nasuha, berazam kuat untuk meninggalkan dosa tersebut. Tidak ada niat di dalam hati untuk mengulang kembali. Telah kita sampaikan tentang dosa. Dosa itu akan menghalangi orang dari kebaikan, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kali kita berbuat dosa maksiat, itu akan ditempelkan titik hitam di dalam hati. Kalau kita beristighfar, bertaubat kepada Allah, maka bersih kembali hati itu, hilang titik hitamnya. Tapi kalau diulang lagi dan terus diulang tanpa istighfar, tanpa taubat, maka akan bertambah pula titik hitam itu, sehingga menyelimuti hatinya, enggak ada lagi yang putih bersih. Dalam sebuah hadis dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Anda Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad, hadisnya diasalkan Syekh Albani,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza adnaba al-'abdu dzamban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Apabila seorang hamba itu berbuat satu dosa, maka akan ditempelkan di dalam hatinya satu titik hitam. Wa nistaghfara wa naza'a thukila qalbuhu. Kalau dia istighfar, dia meninggalkan dosa itu, hatinya kembali putih, bersih. Wa in zada zadat hatta ta'luwa qalbahu. Kalau dia ulangi lagi, maka akan bertambah pula titik hitam tadi sampai menyelimuti hatinya, penuh titik hitam, enggak ada lagi putih bersih. Bagaimana bisa kemudian orang yang seperti itu mau menerima nasihat, telinganya mau mendengarkan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Nabi, enggak bisa masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena hatinya hitam. Maka kita berhati-hati dari dosa. Jangan dianggap sepele. Akan sangat berpengaruh kepada hati, berpengaruh kepada amal. Sehingga orang yang tertutupi hatinya dengan titik hitam ini senangnya kepada kemaksiatan. Semakin orang itu melakukan dosa, semakin senang dia kepada dosa, akan semakin bertambah dosanya. Beda kalau hati itu putih bersih, dia ajak kepada maksiat, dia akan menolak. Maka kita untuk berupaya untuk meninggalkannya. Sebagian manusia ya'taqid anna syahr Ramadan hurmatuhu fin nahar faqat. Sebagian manusia ada yang mengira atau ada yang meyakini bahwa bulan Ramadan hurmatuhu fin nahar faqat. Keharaman di dalam bulan tersebut itu hanya di siang hari saja. Ada yang begitu. Dia jauhi maksiat itu ketika siang puasa. Tapi ketika malam hari kan sudah halal kita makan dan minum. Halal pula dosa. Sehingga di siang hari memang dia menutup tontonan-tontonan. Tapi ketika di malam hari dibuka lagi tontonan-tontonan itu. Tontonan yang merusak. Tontonan yang diharamkan. Dilihat dan dengar oleh telinga. Kalau mendengarkan suara-suara musik di siang hari, mereka menutup telinga, mereka enggak mau mengatakan saya puasa. Boleh kita. Siang hari meninggalkan merokok misalnya. Tapi di malam hari, ini sudah boleh berbuka. Sudah malam, sudah maghrib. Maka yang pertama, setelah minum itu dulu. Bakar. Ini kan perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. At-tadkhin, rokok. Dan banyak lagi kemaksiatan-kemaksiatan yang memang dia
jauhi di siang hari karena puasa, nggak boleh kita. Tapi di malam hari dia lakukan. Alasannya kan sudah halal kita makan. Maka apakah itu berarti halal pula apa yang Allah haramkan? Gak ada apa yang Allah haramkan, kemaksiatan itu. Nah, di suatu waktu saja. Bahkan harus ditinggalkan totalitas. Beda kalau ketaatan kita lakukan semampunya. Tapi kalau kemaksiatan tidak ada, tinggalkan kemaksiatan itu semampu kamu. Gak ada. Wa idza nahaytukum anhu fajtanibuhu wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kularang dari kalian, tinggalkan. Kalau kuperintahkan sesuatu, datang kerjakan sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau masalah ketaatan, kebaikan, amal saleh, kita lakukan sesuai dengan kemampuan, sitoah. Tapi kalau masalah kemaksiatan, tidak bisa, harus total. Tidak bisa, saya nggak bisa meninggalkan secara totalitas. Harus pelan-pelan, bertahap. Minum khamr tidak bisa, saya harus dikurangi dikit demi sedikit. Dia walaupun seteguk, sama aja dengan satu botol. Dan sama-sama diharamkan. 6. Jadi ada sebagian ini. Sehingga bermudah-mudahan sebagian menyatakan tidak apa-apa. Sebagian menganggap itu boleh saja, nggak apa-apa di malam hari. Nah, ini keyakinan yang keliru, keyakinan yang salah terhadap dosa dan kemaksiatan di bulan Ramadan. Maka mari kita untuk benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Tidak ada lagi niat untuk kembali melakukan kemaksiatan tersebut. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam fatwa Nur al-Darb, kata beliau, khairu ma yustaqbalu bihi Ramadan at-taubah, khairu ma yustaqbalu bihi Ramadan, sebaik-baik ma yustaqbalu bihi Ramadan, apa kita menyambut, sebaik-baik kita menyambut Ramadan adalah at-taubah, taubat. Sebaik-baik kita sambut bulan Ramadan itu adalah taubah, bertaubat, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taubah an-nasuh makbulah mahma azuma dzunub. Taubah nasuha, taubah yang sebenarnya itu sebenarnya taubat. Yang tadi dipersyaratkan taubatan nasuha itu adalah menyesali, diandam, menyesali kemaksiatan yang dia lakukan, kemudian bertekad untuk meninggalkan, tidak mau mengulanginya lagi. Ini taubat yang sebenarnya taubat makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mahma azumat dzunub, betapapun besarnya dosa itu. Kalau kita bertobat dengan tobat yang benar, tobat yang sebenarnya nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima. 6. Jadi ini kita perhatikan. Jangan meyakini seperti keyakinan yang salah kalau mengatakan
bahwasanya keharumannya itu kan di siang hari saja. Kalau malam hari ya nggak apa-apa. Sehingga di malam hari ya dia biasa gibahi lagi saudaranya, memfitnah, berdusta. Kan itu merusak pahala puasa. Kita kan sudah selesai puasa, sudah malam hari, sudah boleh makan dan minum. Maka kembali lagi dia gunjing, ya memfitnah, ya dusta, atau ucapan-ucapan yang kotor keluar dari mulutnya. Ini kalam ghair sahih, ucapan yang tidak benar. Hurma syahr min awwali ila akhirih. Keharaman bulan ini itu dari awal sampai akhir, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita menyambut bulan Ramadan ini adalah an nata'allam ahkam hadzal syahr. Kita mempelajari ahkam, hukum-hukum di bulan Ramadan ini. Hukum-hukumnya berkaitan dengan hukum puasa. Hukum puasa, bagaimana Rasulullah SAW berpuasa. Kita pelajari sunnah Nabi dalam menunaikan puasa. Kita pelajari apa yang membatalkan puasa. Kita pelajari apa-apa yang merusak pahala puasa. Kan banyak ahkam. Ahkam bulan Ramadan bukan cuma puasa, tapi ada amalan yang lain yang dianjurkan, disunnahkan. Ada i'tikaf, kita belajar di semua. Kemudian ada Idul Fitr, ada Zakatul Fitr. Bagaimana keutamaannya semua itu. Pahalanya, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengetahui keutamaan satu amal, satu ibadah, itu akan menjadi pendorong, menjadi motivasi, motivator bagi seseorang untuk semangat. Sebagaimana kalau kita kerja, kita tahu gajinya, upahnya 5 juta dengan 50.000 itu beda semangatnya. Kalau kamu bisa selesaikan ini gajimu 50.000, dengan ini 5 juta, setengah hari bisa selesai. Kenapa? Karena tahu keutamaan, tahu fadilah, tahu balasan. Begitu pula kita mempelajari ahkam ini, kita ingin mengetahui supaya kita berpuasa sesuai dengan tuntunan Nabi, kita juga mendapatkan ajar dan kita mengetahui keutamaannya, balasan, ampunan, jannah. Kalau kita tahu kan kita akan menjadi bersemangat. Kita pelajari bagaimana sirahnya para salaf pendahulu kita di dalam mengisi hari-hari mereka dalam ibadah kepada Allah. Baca Al-Qur'annya, bagaimana zikirnya, salatnya, infaknya, sedekahnya, bagaimana dermawannya. Kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam puasa. Dan apa tujuan puasa itu? Maka ini penting juga untuk menambah semangat kita di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan.
Nah, banyak cara untuk kita bisa mendapatkan itu ilmu tentang atau hukum tentang Ramadan ini. Banyak ya, buku-buku di internet, di WA atau Telegram bisa kita dapatkan dengan cara gratis. Gampang sekarang, tinggal kemauan itu ada atau enggak, cuma pelajari. Kemudian berikutnya, al-iqbal ala ta'a bi hubbin duna dajarin. Kita menghadap kepada Allah, menyambut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepadanya itu dengan kecintaan. Dengan cinta kita. Karena kita cinta kepada Allah, kita ingin ridhonya Allah, bukan dengan keluh kesah. Datang berjamaah sholat tarawih, tapi keluh kesah yang dia dapatkan karena tidak dibangun di atas kecintaan kepada ibadah sholat. Cari masjid yang 10 menit selesai. Kenapa? Karena bukan kecintaan dalam ibadah yang dibangun di atasnya, tapi ingin sekedar ya saya sudah sholat. Tapi kalau cinta kepada ibadah, cinta kepada sholat, maka dia cari masjid-masjid yang memang bisa khusyuk untuk sholat. Walaupun itu lama, tapi dia dapatkan kekhusyuan, ketenangan dalam sholat. Walaupun panjang, akan mungkin senang kalau panjang. Jangan merasa kemudian merasa seperti di penjara. Mesjun ibadah tertekan, tidak ada lagi masjid. Ya masjid yang tempat cuma itu, jangan jauh-jauh terpaksa ikut di situ. Yang dia dapatkan dia kalau kesah dia, imamnya begini, imamnya ini, rukunya lama, bacaannya panjang. Nah itu kan berpengaruh terhadap ajar. Allah Subhanahu wa taala memberikan ajar kepada sebuah amalan, sebuah ibadah itu di antara disebutkan tergantung kepada kecintaan seorang hamba kepada ibadah itu. Dia di antara satu sebab. Karena Allah memberikan pahala itu ada yang 10 kali, paling sedikitnya balasan 10. Sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang tidak terhingga, yang Allah Subhanahu wa taala saja mengetahuinya. Dan di antara sebab Allah berikan kelipatan pahala yang besar bagi seseorang adalah kecintaannya kepada ibadah itu. 2 orang salat duha, beda pahalanya. Satunya memang cinta, satunya bukan karena kecintaan. Satunya salat tarawih ke sana karena cinta, senang. Satunya tidak. Bukan dasar cinta. Pahalanya pun akan berbeda. Nah, maka ini yang perlu kita tanamkan dalam setiap ibadah yang akan kita lakukan adalah kita bangun di atas kecintaan kepada ibadah tersebut dan cinta kepada yang memerintahkan ibadah, Allah Subhanahu wa taala. Bukankah termasuk arkanul ibadah itu adalah mahabbah? Rukun ibadah adalah cinta.
Kemudian yang berikutnya adalah al-mubadarah li tatbiqi sunan ar-ramadaniyah ka ta'jil al-iftar wa ta'khir as-suhur wa nahwi dzalik. Bersegera untuk mempraktekkan sunnah-sunnah Ramadaniyah, sunnah-sunnah Ramadaniyah, sunnah-sunnah di dalam bulan Ramadan, seperti ta'jil iftar, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, dan yang semisalnya. Sesuai dengan kadar istita'ah, kadar kemampuan seseorang. Dan yang lainnya. Bagaimana kita berusaha untuk mempraktekkan. Bagaimana Nabi SAW itu berpuasa sampai kepada iftarnya, sahurnya, menyegerakan berbuka. Kita tidak menunda-nunda. Nanti saya berbuka kalau sampai di rumah. Nah, memang bawa perbekalan. Ketika dalam kendaraan, mungkin perakiraan ya di rumah, sudah di perjalanan, adzan, siapkan air. Ketika adzan, segera berbuka, walaupun dengan seguk air. Jangan kemudian nanti di rumah antum mengakhirkan dadinya iftar, padahal sunnahnya adalah ta'jil, menyegerakan. Kemudian mengakhirkan sahur, makan sahur diakhirkan, bukan dibalik, diakhirkan iftarnya, disegerakan sahurnya. Bangun jam 2 sudah sahur, tidur lagi setelah itu. Jam 3 diakhirkan. Nabi SAW mengakhirkan waktu sahur. Ini sunnah. Yang disebutkan ukuran atau kadar sahurnya dengan salat Nabi SAW. Selesainya sahur beliau dengan azan fajar itu biqadri 50 ayat. Seukuran 50 ayat dibaca. Mungkin 10 menit ya. Seukuran gitu. Nah, ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan bagaimana hal-hal yang kita lakukan, sikap kita di dalam menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Kemudian dalam menutup perjumpaan kita pada kesempatan ini, kita akan sampaikan sebuah wasiat nasihat dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Ittihaf Ahli Iman bi Durusi Syahri Ramadan, bayan ma yanbaghi an tusghala bihi awqat Ramadan al-mubarak. Penjelasan apa yang selayaknya, sepantasnya untuk kita sibukkan waktu-waktu kita di bulan Ramadan ini. Ada beliau, fausikum wa nafsi fi hadha asy-syahr mubarak bi taqwallah wa bi ghairi min asy-syuhur. Walakin hadha asy-syahr lahu maziyatun khassahu Allah biha fa huwa musimul khairat. Aku wasiatkan kepada kalian dan kepada diriku di bulan ini yang berbarokah, mubarak, dengan takwa Allah Subhanahu wa taala. Juga selain dari bulan Ramadan. Bukan cuma Ramadan kita bertakwa, tapi wasiat takwa itu kapanpun, dimanapun. Ittaqillah haitsu ma kunta
Bertakwalah kepada Allah kalian dimanapun kalian berada. Dan ini wasiatnya Rasulullah SAW dan wasiat para nabi-nabi sebelum untuk bertakwa kepada Allah. Beliau mulai dengan takwa Allah, begitu ya sahabat. Abu Bakar Siddiq ketika memberikan nasihat kepada sahabat dimulai dengan usikum bitaqwallah. Karena takwa ra'su kulli amrin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takwa itu ra'su kulli amrin, pokok segala urusan. Pokok segala urusan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang didasari takwa akan baik semua urusan itu. Tetapi bulan ini itu memiliki keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan dengannya, dan dia adalah musim khairat, musim kebaikan. Artinya banyak kebaikan di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yahussu ashabahu ala al-istihad fihi bil a'mal as-salihah. Rasulullah SAW mendorong kepada para sahabatnya untuk bersungguh-sungguh, beristihad, bersungguh-sungguh di dalam bulan ini, beramal saleh, baik itu perkara yang wajib ataupun yang nawafil, yang sunnah. Mendorong para sahabat dan juga kepada kita semuanya untuk istihad, bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Baik amal kewajiban yang Allah wajibkan. Hendaknya salat kita yang wajib itu kita bersungguh-sungguh menunaikan, tidak seperti sebelumnya. Demikian juga nafilah minas salawati was sadaqati, dari salat dan sedekah. Banyak salat nafilah. Ada salat duha, ada salat tatawwu mutlak, salat sunnah wudu dan yang lainnya. Begitu pula sedekah, wa badli ma'rufin wa ihsanin, dan mencurahkan apa yang kita miliki untuk berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada manusia, ihsan ilan nas, baik dengan tenaga, baik dengan pikiran ataupun dengan harta. Wa sabrin ala taatillah, dan bersabar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imarati naharihi bisiyam, dan memakmurkan siangnya dengan berpuasa. Walailihi bil qiyami, dan malam harinya dimakmurkan dengan qiyam, dengan salat tarawih. Kita laksanakan berjamaah di masjid-masjid karena memiliki keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang salat bersama imam sampai imam selesai dari salatnya, kutiba lahu qiyamul lail, maka akan dicatat baginya salat sepanjang malam. Wa sa'atihi bi tilawatil Qur'an, waktu-waktunya dengan membaca Al-Qur'an. Waktu-waktu kita kemanapun kita pergi bawa mushaf. Atau kalau tidak kan ada di HP situ ada, bisa. Walaupun beda hukumnya. Kalau kita membacakan lewat HP dengan mushaf, kalau mushaf kita berpahala,
dengan melihat dan membacanya. Tapi kalau HP kan beda, bukan mushaf. Makanya disebutkan kadang orang itu lebih senang membaca Al-Quran dengan HP-nya. Padahal itu satu kesalahan kata sebagian masyayikh. Lebih utama kalau ada Al-Quran kita pakai Al-Quran untuk membaca. Karena itu ibadah, kita mendapatkan pahala. Jadi waktu-waktu kita banyak pakai untuk membaca Al-Quran. Setiap masjid, setiap habis sholat baca Al-Quran. Walaupun mungkin sedikit. Nah sampai waktunya tetap kita upayakan bagaimana para salaf membaca Al-Quran luar biasa. Wa dzikrillah azza wa jalla, dan berzikir kepada Allah. Inilah amal-amal yang kita perbanyak. Nasihat beliau pada kita semua. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fala tudayyi'u bil ghaflati wal i'rad. Jangan kalian sia-siakan waktu-waktumu bil ghaflah, dengan kelalaian, wal i'rad, dan kamu berpaling, kamu tinggalkan. Kahalil asqiya alladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, sebagaimana keadaannya orang-orang yang celaka, orang-orang yang sengsara. Nasullaha fa nasiyahum, yang mereka lupa kepada Allah. Di bulan Ramadan saja lupa kepada Allah, apalagi selainnya. Dia tidak tahu bahwasanya Allah punya hak untuk diibadahi. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lupakan mereka kepada diri mereka sendiri, sampai dia tidak tahu apa yang bermanfaat baginya. Allah lupakan perkara yang memberikan kemanfaatan kepada dirinya, akhiratnya, Allah lupakan dia. Sehingga tidak ada amalan-amalan untuk kebaikan dunia akhiratnya. Nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ingat ibadah kepada Allah, enggak ingat zikir kepada Allah, enggak ingat baca Al-Quran kalamnya Allah. Fanasiyahum, Allah Subhanahu wa ta'ala membalas pula dengan Allah melupakan mereka dan menjadikan diri mereka lupa kepada dirinya sendiri. Fala yastafiduna min mururil mawasimil khair wa la yarifuna hurmatan. Mereka tidak bisa mendapatkan faedah, kebaikan, manfaat dari berlalunya, lewatnya mawasimil khair, musim kebaikan ini, yakni bulan Ramadan ini. Wa la yarifuna hurmatan, dan mereka tidak mengetahui kehormatan, keharaman yang ada pada musim al-khairat ini. Enggak peduli, maksiatnya jalan terus, enggak ada bedanya. Di luar bulan Ramadan dengan bulan Ramadan sama saja kemaksiatan, bahkan mungkin saja di bulan Ramadan malah lebih banyak kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaqdiruna laha qimah, dan dia tidak bisa menghargai, tidak tahu menghargai bahwasanya nilai dari mawasim khairat ini sangatlah mulia. Banyak dari kalangan manusia tidak mengetahui bulan ini kecuali bulan untuk memperbanyak makan, beragam makan dan minuman. Maka mereka pun bersungguh-sungguh di dalam memberikan makan dan minum kepada dirinya apa yang mereka inginkan. Mereka banyak membeli makanan-makanan yang mewah, makanan yang mahal, minuman yang mahal disiapkan, memperbanyak makan dan minum. Padahal kata beliau, al-iktsar minal ma'akil wal masyarib yuqassilu anit ta'ah. Memperbanyak makan dan minum itu melemahkan, menjadikan malas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka yang dituntut bagi kita adalah menyedikitkan makan. Apalagi setelah berbuka, jangan makan banyak. Nanti ngantuk. Salat maghribnya sudah ngantuk. Salat tarawihnya ngantuk. Sedikitkan makanan dulu. Kemudian kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih panjang beliau memberikan nasihat kepada kita. Yang intinya bahwa kita di bulan Ramadan ini hendaklah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, memakmurkan siang kita dan malam kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Karena sudah masuk waktu. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Tafaddalu hafizakumullah.